Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Grafisify, sebuah channel yang akan ngebahas seputar desain grafis. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk membuat mockup yang jadinya seperti ini. Nah, untuk membuat seperti ini aku membutuhkan 3 aplikasi. Yang pertama itu adalah VSPY, ini untuk menentukan perspektif. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan aplikasi 3 dimensi, yaitu Blender. Ini untuk membuat elemen-elemennya. Dan yang ketiga, pastinya kita menggunakan Adobe Photoshop untuk membuat smart object dan shadingnya. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, langsung aja. Ini kan udah ada gambarnya ya, dan gambar ini bisa kamu cari sendiri di tempat-tempat yang kiranya cocok buat dijadikan sebagai mockup gitu ya, atau yang ada tembok kosongnya lah, gampangnya kayak gitu. Nah, bisa difoto aja tuh, lalu langsung kita jadikan mockup. Aplikasi yang pertama kita gunakan adalah menggunakan VSPY. VSP atau apalah namanya ya, dibacanya aku nggak tahu. Ini gunanya buat apa? Ini untuk menentukan titik dari perspektifnya. Nah, untuk caranya kita tinggal sesuaikan aja. Ini garis X-nya tinggal sesuaikan sama garis X. Lalu ini kan ada 2 ya, yang satunya juga sama disesuaikan. Dan untuk garis Y-nya ini juga disesuaikan juga. Untuk menyesuaikannya tinggal cari aja garis-garis yang kiranya itu dapat memunculkan perspektif. Contohnya seperti ini. Nanti untuk mengeceknya kita bisa menggunakan yang ini ya, tapi kita paskan terlebih dahulu nih yang ini. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa aku memilih garis yang di sini? Karena kita bisa lihat ya, karpet-karpet ini udah ada garisnya nih, jadi enak banget buat dijadiin patokan. Kayak gini. Nah, terus buat ngepasinnya kita bisa cek garis ini. Oke, kita bisa lihat garis Y-nya, Z maksudnya ya. Garis Z-nya apakah udah lurus dengan pintu? Ini kan pintu pasti tegak gitu ya. Atau di sini juga apakah udah pas gitu? Kalau sudah pas seperti ini, oke, ini ada yang kurang pas ya. Berarti ada yang kurang juga di bagian sini ya. Nah, misal seperti ini kita bisa cek lagi di bagian sini. Oke, udah lurus, udah lurus, udah lurus, dan kita bisa lihat juga garis Y-nya, garis X-nya maksudnya di garis kuning ini. Oke, udah lurus juga. Dan di sini garis Z-nya udah lurus juga. Lalu kita paskan juga garis Y-nya. Garis Y itu berarti yang di atas ya. Nah, ini garis, ada garis. Oke, kalau kayak gini udah tepat, artinya kita tinggal save aja. Kita namakan koridor. Save. Kalau sudah, kita tinggal buka aplikasi Blendernya. Nah, di sini aku menggunakan Blender versi 2.92, bisa dilihat di sini ya. Langsung saja kita import file yang tadi kita bikin, yaitu dari VSPY. Cari filenya. Oke, ini ya, koridor VSPY. Nah, ketika kita membuka file ini, maka kamera akan langsung menuju ke gambar ini dan perspektifnya udah tepat. Ya, kalau misal kita lihat ya kayak gini biasa, tapi kalau mode kamera, nah kita tinggal sesuaikan aja nih kotaknya. Kita akan bikin frame, kita gedein dulu, terus sesuaikan lokasinya. Untuk teman-teman yang mungkin masih baru ya berkenalan dengan Blender, kamu harus belajar sedikit. Untuk membuat mockup ini tools-toolsnya simple banget ya. Kita paling hanya tahu aja untuk mengolahnya. Contohnya kayak memperbesar atau memperkecil, memperbesar sisi X, memperbesar sisi Y gitu ya. Di sini aku tidak akan mengajarkan karena akan sangat panjang. Dan itu memang butuh proses ya untuk mempelajarinya. Untuk membuat mockup di Blender ini dasar banget kok, nggak ribet-ribet amat gitu ya. Oke, lanjut. Nah, seharusnya kita menggunakan ukuran. Contohnya kita akan membuat ukuran 3 x 2 meter di dinding ini gitu ya.
Tapi di sini aku akan ngasal aja ya. Kalaupun mau dibikin, oke lah kita coba bikin ya. Ini hapus dulu. Kita bikin satu shape lagi, bukan shape ya. Kalau di sini namanya plane. Kemudian kita rotasi kayak gini. Terus kita ubah ukurannya menjadi X-nya 3 dan Y-nya 2. Oke, seperti ini. Kalau sudah seperti ini tinggal disesuaikan aja tempatnya. Misal di sini. Nah, kalau kayak gini aku nggak tahu ya ini berapa ukurannya, tapi ini menggunakan skala 3 kali 2 meter. Gitu. Jadi barangkali ada yang mau pakai mockup ini, ukurannya udah disesuaikan gitu. Misal kita pasangkan segini. Nanti untuk lampu yang ini, bisa dihilangin dengan Adobe Photoshop. Kita akan menggunakan Adobe Photoshop ya, karena kita akan bikin mockup. Oke, lanjut. Masuk ke edit mode, terus extrude kayak gini. Dan lanjut ya. Frame itu biasanya ada bordernya. Kita tambahin kayak gini. Terus extrude ke dalam sedikit aja. Terus I lagi, tekan I. Terus extrude lagi ke dalam. Oke, misal seperti ini. Ini nanti bisa diletakin foto lukisan atau logo gitu ya, atau iklan promo lah ceritanya kayak gitu. Oke, selanjutnya aku akan bikin plane lagi. Ini gunanya buat apa? Ini buat dindingnya. Ya, ini buat dindingnya. Nanti untuk hasilnya gimana kita akan lihat nanti di Adobe Photoshop. Oke, kita paskan terlebih dahulu. Misal sudah pas nih ya, ditempelin aja, nggak apa-apa. 0, geser lagi, SIX. Nah, di bagian kanannya kurang lebar, kayak gini. Nah, nanti dinding plane ini atau shape yang ini kita akan menyamakan warnanya dengan dinding, lalu akan menggunakan masking. Kenapa? Karena untuk memanipulasi bayangan-bayangan yang ada di sini, gitu ya. Alangkah baiknya ya kita membuat semua ruangan ini dengan Blender, tapi itu memakan banyak waktu. Nah, untuk mempersingkatnya kita bisa ya bikin kayak gini lah. Nanti lihat ya untuk di Photoshopnya mainannya gimana, kita akan tahu. Oke, misal seperti ini. Lanjut kita ke ke viewport shading. Kita tambahin lampu terlebih dahulu. Ini lampunya hapus aja ya, lampu bawahnya kita bikin baru dengan area ya, namanya area. Untuk area ini bisa disesuaikan ukurannya. Nah, di sini kan ada lampu juga ya. Nah, kita tinggal sesuaikan aja tempatnya. Terus ukurannya juga misal segini. Terus misal kurang terang, kita bisa majuin lagi. Dan tambahin dulu kekuatan lampunya, misal ke 3000. Oke, terlalu terang, ke 2000. Atau coba ke 1000 ya. Nah, ke 1000. Dan render engine-nya kita ubah ke cycle dulu. Cycles. Nah, kalau sudah seperti ini, kira-kira udah pas belum nih kalau lampu di sini bayangannya itu di sini. Misal kurang tepat, kita bisa geser sedikit aja ke sini misalnya. Oke, segini. Terus di sini ada lampu juga, kita bikin aja ya, barangkali bisa mempengaruhi bayangan. Berarti kita putar lampunya. Oke, terus ini agak lebar ya, berarti kita ubah size-nya biar lebih gede. Dan di sebelah sini juga kayaknya agak berpengaruh ke bagian dinding ini. Jadi kita duplicate aja ke sana. Nah,
Oke. Ini mungkin diubah ya modenya ke spot. Spot terlalu lebar, kita kecilin di sininya. Dan gedein overallnya. Nah, seperti ini aja. Ini ada bayangan sedikit ya. Oke, cukup buat menyamarkan yang ada di sini aja. Nah, selanjutnya kita cek lagi nih. Ini kayak kurang nempel atau udah nempel nih. Oke, kurang nempel sedikit. Kita bisa geser. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya adalah pewarnaan. Untuk pewarnaan, aku akan mencoba menyamakan dengan warna pintu. Kita bikin warna masternya. Terus kita coba pilih yang ini. Nah, untuk pewarnaan ini sedikit agak sulit ya. Jadi kita harus cari-cari yang pas nih. Kalau misal kurang pas, kita bisa memainkannya di Adobe Photoshop nanti. Oke, misal seperti ini udah oke lah ya. Untuk dindingnya sama, aku akan memberi warna kuning. Kuning dinding yang ini, coba. Oke. Nah, kurang tepat banget sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita akan menggantinya di Adobe Photoshop. Nah, setelah pewarnaan udah selesai, selanjutnya kita ubah nih bagian yang tengahnya, biar nanti saat di Photoshop itu ngubahnya enak. Jadi warna putih aja kayak gini. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal ekspor aja ya. Sebelum ekspor jangan lupa untuk mentransparansikan background. Itu bisa di bagian film. Terus centang transparan. Ya, maka backgroundnya itu akan transparan. Dan bagian compositingnya kita tambahin yang namanya denoise aja. Ya, ini gunanya buat ngilangin noise. Selanjutnya untuk outputnya kita bisa ubah juga ke ukuran 4K. 4K itu berapa ya? 4K size 3840 2160. 3840 2160. Oke. Kalau sudah, kita langsung ekspor dengan menekan F12. Kalau di Blender itu namanya render ya. Oke, tinggal tunggu. Oke, setelah render sudah selesai, kita langsung save as image aja. Save nama default. Lalu kita buka Adobe Photoshop-nya. Setelah terbuka, kita langsung bikin new file aja dan bikin ukuran yang sama, yaitu 4K ya. Di sini aku sudah menyimpan juga template-nya. Lalu klik create. Kalau sudah, kita langsung import gambar yang tadi. Aduh, gambarnya di mana ya? Aku save ulang aja. Oh ya, udah disimpan ya. Formatnya itu PNG, lupa ini nih. Langsung drag aja ke sini. Klik centang, terus import juga yang ininya. Dan kita paskan ukurannya kayak gini. Oke. Nah, kalau kayak gini lampunya sebenarnya kurang terang ya. Kita bisa nambahin aja di Blender, tapi nggak apa-apa lah, ini buat pembelajaran aja. Kita bisa lanjutkan proses pembuatan mockup-nya. Nanti mockup ini bisa kita upload di situs Microstock atau dijual di situs marketplace lainnya ya, yang bisa menjual PSD gitu. Oke, nah kalau sudah seperti ini, yang akan aku lakukan pertama adalah menyamakan warna terlebih dahulu. Caranya kita bisa bermain dengan saturasi.
aku akan mengubah warna kuningnya terlebih dahulu. Minimal agak sama lah ya. Nah, misalnya kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa masking di bagian-bagian pojokan biar terlihat halus. Kayak gini. Nah, untuk bagian ini agak rumit juga nih. Kita bisa seleksi dulu kotaknya. Frame-nya ya maksudnya. Oke, kita bisa save dulu. Biar nggak nyeleksi lagi frame. Oke, selanjutnya kita bisa lanjutkan maskingnya. Kita Ctrl Shift I dulu untuk membalikan seleksian seperti ini. Langsung lanjut ya untuk membersihkan yang ini ya. Oke, misal seperti udah cukup. Selanjutnya kita bakal nempelin smart object di sini. Aduh, ini ada apa ya? Oh, tadi kehapus ya. Ini kan ada lampunya. Berarti tadi ada yang terhapus maskingnya. Kita bisa balikin lagi. Nah, kayak gini. Oke. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita bikin satu buah shape. Shape-nya ukuran yang tadi yaitu 300 kali 200. 300 cm aja ya sekalian. 200 cm. Oke, kegedean kita Ctrl T. Waduh, gede banget. Kecilin. Nah, tadi harusnya PX aja juga cukup ya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal bermain transform aja. Kurangi opacity yang terlebih dahulu. Nah, tinggal dipasin aja ke bagian yang putih. Oke. Sambil menekan Ctrl biar bisa di custom di bagian sini. Oke. Terus centang dan opacity-nya naikin lagi. Terus di sini kan ada border ya. Kita sembunyikan dulu dan seleksi bordernya biar yang putihnya itu ikut ketutup. Jadi semakin realistik ya jadinya. Oke, munculin lagi dan pilih masking. Jangan lupa tekan Alt. Oke, sudah kehapus. Selanjutnya kita akan bikin shadingnya. Karena kalau kita lihat ya ada shading yang sangat tebal di sini. Kita akan bikin. Kita bikin seleksi lagi. Nggak usah seleksi ya, tapi bisa seleksi dari shape ini. Nah, kayak gini atau yang oke lah dari sini aja. Terus kita bikin layer baru dan brush dari sini ya. Warnanya kita ubah ke agak abu-abu. Oke, terus shift dan klik. Ctrl D, kurangin opacity-nya atau ubah ke overlay. Untuk overlay nanti ya kita yang ini pilih yang opacity dulu aja, mainan opacity sampai kira-kira mirip dengan yang aslinya kayak gini. Oke, misal seperti ini ada yang kelebihan, kita bisa mainan masking. Nah, untuk teman-teman yang bingung masih bingung menggunakan Adobe Photoshop, teman-teman bisa join ya. Aku bisa join dan belajar seputar Adobe Photoshop. Di sana juga ada tutorial bikin mockup, dasar-dasar bikin mockup. Nanti teman-teman bisa custom mau bikin mockup apa gitu ya di Adobe Photoshop. Teman-teman bisa langsung join aja melalui link yang ada di bio di Git Kreatif. Oke, aku bikin layer baru, lalu bikin shading baru. Kita seleksi lagi. Untuk hardness-nya ditambahin.
opacity-nya dikurangin. Terus di bawah juga ya, samain aja. Oke, terus Ctrl D, kita coba lihat yang aslinya lagi. Oke, di sini bisa kita lihat ada cahaya sedikit. Di bawahnya juga ada shadow. Kita bisa tambahin satu buah shadow, bikin layer baru, B, terus pilih warna hitam dan tambahin kayak gini aja nggak apa-apa. Nah, terus kita ubah modenya ke soft light. Misal di sini. Kalau misal kita pakai mode soft light dan layarnya itu berwarna putih, itu nggak terlalu kelihatan teman-teman. Nanti kelihatannya kalau kita sudah memasang gambar gitu. Kita akan lihat nanti. Terus bisa tambahin lagi di sini ya. Bikin layer baru lagi aja. Opacity-nya kurangin dan pilih yang soft light. Terus yang putihnya juga sama, cahaya. Di layer baru pastikan. Terus pilih yang soft light. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita coba tes nih. Double klik pada bagian yang ininya. Bukan ini ya, tapi yang ini, shape yang ini. Oh, bukan. Aduh, yang mana ya? Oh, aku ada yang salah ya. Harusnya tadi ketika belum di transform, kita ubah ke clip smart object terlebih dahulu. Wah, kita harus bikin lagi ya. Tapi nggak apa-apa, karena untuk shadingnya kan tempatnya sama. Kita tinggal bikin lagi shape-nya dengan ukuran yang sama, 300, 200. Oke, nah setelah seperti ini, kita bikin ke smart object dulu. Klik kanan, convert to smart object. Nah, kayak gini, baru kita paskan. Iya, kok bisa lupa ya? Oke, ini nggak masalah ya. Oke, terus kita harus ulangin lagi bagian seleksi border sininya. Nah, terus masking. Nah, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal double klik aja nih. Ini hapus saja. Yang ini kita namakan double klik to change image. Double klik, terus kita coba cari painting landscape. Oke, kita coba cari ya yang kira-kiranya cocok nih. Aku coba pilih yang ini, kayaknya bagus. Ini buat ngetes aja ya, apakah sudah seperti frame yang nyata. Tekan Ctrl S, terus tutup aja. Oke, jadinya seperti ini. Ini ada yang belum rapi, kita bisa rapihkan terlebih dahulu. Ini bagian ini berarti di bagian masking ya, kurang bersih. Kita bisa rapihin lagi ya bagian maskingnya. Oke. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal rapihin aja nih. Ini kita satu folderkan dan shadow, bahasanya shadow and light. Dalam kurung
don't delete it. Oke, ini kita lock. Untuk ini double click to change image, benar. Ini kita namakan background. Oke, ini lock juga, dan ini ikonnya ganti warna merah. Oke, nanti kalau mau ngubah gambar tinggal double klik aja di sini, lalu tinggal isi deh di sini. Misal place your image here. Bold, terus gede semua. Terus kita masukkan gambar kamera. Nah, ini jangan bold ya, regular aja. Ish. Terus selanjutnya tinggal Ctrl G, hide me maksudnya. Bikin layar baru, place your image here. Oke, terus Ctrl S dan Ctrl W. Oke, ini udah jadi ya. Ini dia cara bikin mockup menggunakan tiga aplikasi. Yang pertama itu ada VSPY, kemudian yang kedua Blender untuk menentukan perspektifnya. Oh, yang pertama itu VSPY untuk menentukan perspektifnya, kemudian yang kedua adalah Blender untuk membuat frame-nya, dan yang ketiga adalah Photoshop tentu saja untuk membuat smart object-nya agar bisa digunakan semua orang. Oke, terima kasih, dan jika ada yang mau ditanyakan silahkan tanya-tanya aja. Untuk link download dari aplikasi VSPY-nya ada di deskripsi. Kamu tinggal download aja di sana, dan selamat mencoba. Terima kasih.